Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita dari kelompok 2A ya. Angkatan 7, Latsar CPNS, Kabupaten Bekasi tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Wulandari, nutrisionis di UPTD Puskesmas Riamur. Kita perkenalan dulu ya masing-masing. Ayo dilanjut Kak. Kayak sih dulu deh. Perkenalkan, nama saya Yesi Astuti, penempatan kerja di RSUD Kabupaten Bekasi sebagai pra-medis terampil. Oke, lanjut Kak Endah. Perkenalkan, saya Endah Bestari sebagai sekretarian di Puskesmas Tambelang. Oke, Kak Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Aludin. Saya bertugas di Satpol PP Kabupaten Bekasi. Oke, segitu perkenalan kita. Langsung kita membahas mengenai topik bahasan kita hari ini, yaitu Smart ASN. Nah, aku mau nanya dong, kalau misalnya Smart ASN itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak nih kakak-kakak? Sepengetahuanku ya Kak, Smart ASN itu, jadi kita sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Nah, literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses media digital secara produktif, gitu Kak. Oh gitu, berarti lebih ke arah untuk kedigitalan ya. Kalau menurut Kak Endah nih gimana nih? Yang dimaksud Smart ASN itu bagi Kak Endah apa sih? Kalau menurut saya, Smart ASN itu jadi itu suatu sistem ya, governance itu berjalan beriringan ya Kak. Nah, Iya. kalau untuk Smart Governance sendiri itu menurutku itu sistem dari pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dengan teknologi terkini. Jadi kaitannya dengan Smart ASN tadi kan dia lebih ke arah digital. Nah, kalau ini tuh teknologi terkini, jadi kita jalan beriringan gitu Kak, menurutku gitu. Oke, berarti saling berjalan beriringan ya. Nah, nanti kalau untuk itu berarti kita harus memiliki isu-isu terkini dong ya mengenai Smart ASN. Nah, kita kan sudah bekerja nih selama kurang lebih 1 bulan ya sebelum kita mengikuti Latsar ini. Nah, apa sih yang dapat kita jadikan sebagai bentuk dari implementasi Smart ASN gitu di instansinya masing-masing dulu deh. Mungkin kalau dari saya dulu ya. Kalau dari saya nih yang dulu itu kalau untuk pelayanan gizi saya kan sebagai nutrisionis. Nah, ini saya selalu melakukan kegiatan posyandu. Nanti di dalamnya akan dilakukan penimbangan berat badan, tinggi badan balita. Nah, ini kan dilakukan secara manual oleh saya dibantu oleh bidan desa dan ibu kader. Nah, nanti ada buku besar gitu, kita catat di dalam buku besar secara manual. Nah, nanti secara manual itu, tapi kan kalau misalnya manual, ada resikonya ada potensinya untuk buku itu hilang, buku itu rusak lah, kemudian nanti sulit mencari data karena misalnya jumlah balita aja tuh banyak. Kayak misalnya saya ini, balita saya sendiri di puskesmas saya ada sekitar 9 ribuan. Nah, itu untuk mencarinya kan tidak mungkin saya harus membolak-balik data gitu ya. Nah, itu sangat susah sekali. Saya ada 5 desa, 78 posyandu dengan 9 ribuan balita. Dan itu nggak mungkin saya kerjakan secara manual satu-satu setiap bulannya. Dan laporan kan namanya laporan, kita kan harus melakukan laporan itu setiap bulan ya, melaporkan ya. Dan saya memiliki tanggung jawab juga untuk melaporkan ke Kemenkes, seperti itu. Nah, sekarang di zaman yang serba digital,
ada aplikasi pendukung namanya Si Gizi Terpadu, atau yang sering biasanya kalau bahasanya nutrisionis sekarang dikenalnya sebagai EPPGBM, yaitu untuk penimbangan berat badan balita itu sudah dilakukan secara digital. Jadi data yang tadinya sudah ditulis nih sama Ibu Kader secara manual, jadi kita membentuk satu tim gitu. Tim yang mana nantinya tim ini untuk menginput data secara Excel. Nah, kalau misalnya datanya ini udah diformat secara Excel, bisa langsung diimport data di aplikasi itu. Jadi pada aplikasi itu nanti saya tinggal mencari nih desa mana yang akan saya pilih, penimbangan pada bulan apa, berat badannya apa, berapa, tinggi badannya berapa, status gizinya berapa, itu semua sudah lengkap sampai kepada ASI eksklusif kah, apakah. Jadi di situ sudah lengkap semua dan itu bisa dilihat secara nasional. Jadi bisa diakses sesama nutrisionis seluruh Indonesia. Gitu. Kalau dari saya ya. Nah, itu bentuk dari penerapan Smart ASN di puskesmas tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Sriamur. Nah, kalau di tempatnya Kak Endah gimana nih? Boleh sharing-sharing ya kita ya? Boleh. Jadi kalau kan saya juga di puskesmas kurang lebih baru 1 bulan ya Kak. Jadi baru beberapa mengenal gimana sistemnya, terus gimana pendataannya. Nah kalau waktu sebelum di puskesmas itu kan saya pernah PKL di beberapa rumah sakit atau puskesmas juga ya. Nah di situ masih ada yang pendataannya manual. Jadi kayak kita catat di buku, nanti di input ke Excel. Itu juga kita yang buat sendiri. Jadi yang tahu data itu cuma kita sama orang yang menerima laporan kita nanti. Nah, semenjak saya di puskesmas itu saya jujur baru tahu ada aplikasi namanya STBM Smart Desa. Nah, STBM itu kan sanitasi total berbasis masyarakat ya. Jadi di aplikasi itu kita bisa input misalnya kayak contohnya aku di Tambelang itu ada 7 desa. Nah, 7 desa itu berapa sih rumah yang masih belum layak jambannya, terus berapa sih yang udah layak jambannya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan ya udah kita manual tulis, kita punya data desa A, desa B, ada beberapa tumpuk gitu kan. Nah, kalau sekarang udah pakai aplikasi itu tuh kita udah tinggal input ke sistem itu, terus sistem itu juga terintegrasi sama kepala desa, terus sama dari puskes juga kita bisa ngakses. Jadi kita tahu nih desa kita masih berapa sih rumah yang belum layak fasilitas sanitasinya. Jadi untuk progres ke depannya tuh kita udah jelas nih yang udah yang mana, yang belum yang mana gitu sih. Jadi itu menurut saya sangat memudahkan Kak. Jadi kalau kita punya target tuh kelihatan nih perkiraan sampai kapan sih ini berjalan gitu. Targetnya perkiraan kapan sih tercapai gitu sih. Kalau menurut saya itu Kak yang sangat membantu. Berarti emang konsepnya digitalisasi sekarang sangat membantu ya Kak? Berarti bukan hanya saya saja yang merasakan, berarti Mbak Enda juga sudah merasakan dampak dari perubahan secara digitalisme gitu ya. Oke, untuk Kak Yesi gimana Kak Yesi? Kalau saya ya Kak, salah satu dari sektor smart city itu kan smart hospital ya. Semua bidang dibangun secara bertahap sesuai kemampuan dan kesiapan masing-masing instansinya. Nah, di RSUD sendiri baru diterapkan absensi online Kak untuk pegawai DLUD. Sebelumnya absensinya itu menggunakan fingerprint kan. Kemudian fingerprint itu dihentikan dulu karena kasus COVID-nya melonjak lagi. Dan absensinya itu menggunakan manual oleh kepala instalasi masing-masing. Kemudian barulah diterapkan absensi online ini, Kak. Nah, absensi ini tuh udah berjalan sekitar 2 bulanan. Dan absensi online ini tuh terbilang cukup lengkap karena di situ sudah terdapat menu untuk cuti, menu penginputan sakit. Jadi udah ketahuan sebulan ini cutinya ada cuti enggak, ada sakit enggak gitu. Kemudian di situ juga kelihatan si A ini tepat waktu pulang cepat atau datangnya terlambat kayak gitu. Menurut saya ya dengan aplikasi absensi online ini tentunya
banyak sekali manfaatnya, yaitu tingkat kedisiplinan para pegawai BLUD di RSUD juga meningkat. Kemudian produktivitas para karyawannya juga meningkat juga. Dan yang terakhir itu tingkat kesadaran dan kepatuhan karyawannya, Kak. Mungkin seperti itu di tempat. Berarti kalau yang BLUD ya Kak ya? Ya, kalau yang PNS-nya kan udah ada BISMA ya. Iya, kita udah ada BISMA. Berarti Ya, teknologi baru ya untuk BLUD-nya ya. iya betul, Kak. Tapi kalau menurut Kak Yesi nih, sebelumnya kan fingerprint ya Kak ya? Cuman akibat pandemi ini jadinya fingerprint-nya kan beresiko ya, menularkan berarti ya. Oke, berarti dibuatlah suatu inovasi baru berarti ya. Bagus sekali berarti. Oke, untuk Kak Arif gimana Kak Arif? Sharing-sharing dong Kak Arif. Penerapan Smart ASN-nya gimana nih? Ada nggak kalau untuk di instansi Kak Arif sendiri? Ini kan tadi udah pada cerita di instansi masing-masing ya. Iya. Saya coba ngangkat isu yang dari luar, boleh nggak Kak? Oh, boleh. Gimana Oke, tuh? saya sih tertarik sama ini nih, BPJS Tenagakerjaan. Kenapa itu Kak Layanan BPJS Ketenagakerjaan? layanan klaimnya kan sekarang online ya, pakai lapak asik. Itu kayaknya gampang banget gitu Kak, tinggal upload, Oh, terus submit. sebelumnya manual ya Kak, kita harus ngambil antrian dulu ya, panjang ya. Sebelumnya kan ngantri, datang subuh juga belum tentu kebagian nomornya ya kan. Iya. Sekarang ini udah pakai website gitu, tinggal upload data. Nah, terus udah deh tinggal nunggu verifikasi dana cair. Kayaknya simple banget itu, gampang gitu. Iya, saya juga pernah dengar itu seperti itu ya. Segampang itu sekarang mengaksesnya untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Emang zaman serba digital itu serba instan, jadi mempermudah masyarakat. Emang kan tugas kita, tugas fungsional sebagai ASN kan memberikan pelayanan prima ya. Iya. Sebagai pelayan publik, berorientasi pada pelayanan juga kitanya. Nah, untuk dari semuanya kayaknya untuk penerapan Smart ASN sendiri sudah diterapkan ya, berarti ya Kak? Sudah. Nah, itu berarti kita selama ini harus selalu berupaya juga nih, bagaimana mencari inovasi-inovasi baru untuk menerapkan diri kita sebagai Smart ASN. Karena kan yang aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan, sebenarnya kan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi sudah ada dibuat dari, misalnya dari kementerian atau dinas-dinas terkait ya Kak ya. Jadi kalau dari saran saya, sebagai seorang ASN, jadi nantinya saya sebagai nutrisionis, saya akan membuat suatu cara, misalnya nih, bagaimana cara atau aplikasi misalnya, ataupun formulir pendukung lainnya untuk memudahkan saya dalam menjalankan tugas sebagai nutrisionis, seperti itu. Nah, begitu dalam penerapannya ya Kak ya. Kalau untuk kakak-kakak sendiri sarannya bagaimana nih menurut Kak Yesi dulu gimana nih? Kalau saran saya, di instansi tempat saya ya, kan saya di bagian rekam medis tuh. Iya. RSUD itu rekam medisnya itu masih manual kan. Iya. Nah, untuk penerapan atau perwujudan dari Smart ASN yang tentang IT itu, ya mungkin nanti akan bergeser ke arah elektronik medical record gitu Kak. Jadi mempermudah pelayanan juga, mempercepat juga ke pasiennya, kayak gitu Kak. Berarti ini bisa dibilang kayak misalnya kita membuat suatu inovasi baru yang tadinya medical record-nya itu rekam medis pasien secara manual, nanti kita misalnya bisa kita scan, jadi data semua sudah masuk secara komputerisasi ya Kak ya? Iya betul. Jadi nanti tinggal kakak searching nih, berdasarkan nomor, misalnya nomor rekam medis gitu langsung keluar gitu ya Kak, jadi nggak perlu capek-capek nyarinya siapa gitu, jadi tidak memperhambat pelayanan kesehatannya juga ya Kak. Oke. Kalau di Kak Arif nih, kan Kak Arif sebagai Pol PP nih, kira-kira ada nggak pingin apa sih membuat suatu inovasi misalnya di tempat kakak bekerja?
Paling kalau yang berhubungan sama apa ya, digital gitu paling ini ya kayak sistem pelaporan gitu kan selama ini cuma pakai WA gitu kan. Kak Arif agak putus-putus nih ya. Waduh. Simpen gitu laporan. Apa ya? Wah. Agak putus-putus ya. Tadi kakak-kakak sudah jelas nggak nih dengar dari Kak Arif nih? Enggak Enggak jelas. ya? Enggak. Tadi sih saya sebenarnya agak mendengar ya. Tadi saya sedikit agak mendengar sebenarnya Kak Arif itu tadi pingin membuat suatu program gitu ya Kak, pelaporan, sistem pelaporan dari pelaksanaan tugas sebagai Pol PP, betul ya Kak ya? Betul. Nah iya tadi suaranya agak putus-putus, jadi saya agak luruskan dulu sedikit ya. Bagus sih tadi ya penerapannya, jadi juga kitanya kan termotivasi ya buat menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah untuk Kak Endah, ada nggak motivasinya misalnya nih kakak di Puskesmas nantinya mau bikin apa sih suatu inovasi gitu? Kalau aku sih bukan inovasi membuat sesuatu yang baru ya, tapi kalau aku lebih ke kita samaratakan nih semuanya, ada sistem ini, semuanya tahu, semuanya bisa gitu. Jadi menurutku lebih ke samaratakan pemahaman, jadi nggak cuma yang muda-muda aja yang bisa, yang udah agak tua juga sama-sama bisa gitu Kak. Jadi kalau misalnya, jadi sebetulnya kan aplikasi yang udah ada, yang udah dibuat tuh banyak ya, cuma nggak rata gitu, nggak semuanya bisa. Jadi sama aja masih agak memberatkan yang belum bisa. Jadi menurutku kita pelajari bareng-bareng, terus kita satukan suara gitu loh. Jadi semuanya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Oh gitu, berarti kayak kita itu bikin suatu diskusi ya, suatu diskusi untuk menyatukan pemahaman kita. Iya, betul. Jadi intinya kalau menurut saya kita sebagai ASN ini yang penting kita itu harus memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ya, konsisten menjalankan apa yang emang sudah menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi kompetensi kita dalam pelaksanaan tugas masing-masing gitu. Karena kan kita setiap individu masing-masing ini memiliki tugasnya yang berbeda-beda ya Kak ya. Yang mana pada prinsip dasarnya tetap balik lagi kita memiliki fungsi yang sama sebagai ASN gitu. Fungsi ASN kayaknya apa aja sih Kak? Ada 3 deh kayaknya kemarin. Kebijakan publik. Iya benar. Terus pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Sama perekat dan pemersatu bangsa Kak. Nah, perekat dan pemersatu bangsa. Berarti kita bagaimana caranya untuk membuat diri kita sendiri bisa menjadi suatu, kalau saya sih menerapkan diri saya sebagai promotor gitu ya. Jadi bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa juga selain saya menjadi pelayan publik seperti itu. Oke, kakak-kakak mungkin cukup sekian ya sharing-sharing kita ya mengenai Smart ASN. Mohon maaf ya mungkin kalau ada kendala jaringan ya. Iya, maaf ya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai diskusi ya, itu terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Nah, untuk membahas ini mungkin ada yang punya isu nih supaya jadi pemantik supaya diskusi kita lebih seru. Ada nggak? Aku mau coba ngasih pengalaman. Kemarin pas aku positif COVID, aku nyobain salah satu layanan dari Kemenkes, yaitu penggunaan telemedicine. Oh, layanan telemedicine ya, Kak. Itu salah satu smart governance juga bukan sih, Kak? Betul, itu salah satu upaya smart governance. Emang telemedicine sendiri apa sih?
Nih, telemedicine adalah penggunaan teknologi telekomunikasi agar pasien dapat mengakses layanan perawatan kesehatan sesuai yang mereka butuhkan tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Nah, aku juga mau nambahin nih dari yang dikatakan sama Kak Gina. Jadi, awalnya telemedicine ini udah ada, tapi belum terlalu booming, karena dan dia tuh baru mulai dilirik dan menjadi pilihan setelah adanya kasus COVID. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan lonjakan pasien di rumah sakit akibat kasus COVID itu sempat tinggi banget ya. Dan kapasitas tempat tidur rumah sakit itu sempat terisi lebih dari 75% per Juli 2021. Nah, di situ pemerintah mulai dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan telemedicine ini merupakan salah satu upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk inovasi dalam bidang pelayanan. Begitu. Oh iya, penggunaan telemedicine ini sangat membantu karena dengan konsultasi online perawatan kesehatan yang nyaman dan mudah diakses melalui ponsel kita. Jadi layanan telemedicine ini memberikan perawatan sederhana sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Kita tidak perlu membuang-buang waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan saat konsultasi pada tatap muka seperti di rumah sakit atau klinik lainnya. Itu. Betul. Apalagi kita udah nggak perlu yang namanya antri-antri dan itu bisa mencegah penularan penyakit COVID-19. Oh, begitu. Jadi sebenarnya telemedicine itu udah dari lama dong ya, Kak. Tapi karena ada COVID, jadi baru booming. Berarti COVID itu salah satu hal yang melatar belakangi suatu reformasi pelayanan melalui teknologi. Ya enggak sih, Kak? Ya, betul. Nih, dari telemedicine juga ada beberapa kelebihannya. Misalnya, pasiennya itu ada di lokasi terpencil. Nah, dia itu bisa tetap ada di rumah dan dia juga nggak perlu ngambil cuti dari kerjaannya karena untuk pemeriksaannya oleh dokter itu bisa mudah diakses melalui telemedicine ini. Nah, nih, saya mau nambahin lagi nih. Yang pernah saya baca, telemedicine itu adalah salah satu pengembangan smart governance, di mana tempat berlangsungnya kegiatan, aktivitas, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Iya sih, tapi kalau kita lihat kelemahannya, juga ada sih, Kak. Kayak sulit mungkin diakses sama masyarakat yang di daerah terpencil, terus juga yang gagap teknologi atau sulit sinyal juga mungkin untuk mereka itu sangat sulit, dan ada juga penyakit-penyakit yang tidak bisa diperiksa melalui online juga kalau menurutku, Kak. Terlepas dari kekurangannya, dari pengalaman pribadi, sebenarnya telemedicine ini dia bisa memberikan terapi yang lebih cepat. Dan di samping itu, penggunaan telemedicine ini dia bisa membantu menurunkan risiko penularan untuk pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi. Contohnya seperti lansia, ibu hamil, anak-anak yang mereka rentan terhadap COVID-19. Oh gitu. Iya sih, ada benernya juga. Kalau diingat-ingat, kalau dulu, kalau kita mau ke dokter itu harus antri lama banget. Kalau begini kan jadi lebih mempermudah masyarakat juga buat mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke juga nih aplikasi. Nah, ini kan aplikasinya udah bagus. Jangan lupa kita juga sebagai SDM-nya, terutama yang bekerja di tenaga medis, harus terus mengupdate diri sesuai dengan perkembangan digitalisasi. Karena dengan terus mengikuti perkembangan zaman, kita bisa menjadi ASN yang smart, berintegritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa telemedicine merupakan salah satu smart governance. Smart governance adalah kemampuan melalui dukungan kolaboratif dan tata kelola. Di era pandemi sekarang, telemedicine sangat membantu karena dalam konsultasi dokter online sehingga lebih mudah dan lebih nyaman, serta mencegah penularan penyakit menular saat ke rumah sakit
Seperti itu. Diskusi hari ini berbobot banget ya teman-teman ya. By the way, udah mau maghrib nih. Kita siap-siap dulu buat berbuka puasa. Kita udahin aja nih diskusi kali ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami diberikan tugas untuk berdiskusi terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Tadi kami dibagi dua subkelompok, kelompok A, kelompok B. Nah, sekarang kita berkumpul dalam satu kelompok besar dan kita akan membahas, saling memberikan pemaparan terkait diskusi dari subkelompok masing-masing. Untuk agenda tersebut, saya serahkan ke pihak presenter, yaitu Bapak Arief Wahyudin. Bersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Jadi kan kita sekarang ini membahas tentang Smart ASN dan Smart Governance ya. Kalau boleh tahu nih Kakak Endah, Smart ASN itu apa sih? Smart ASN menurut saya itu merupakan pegawai kompetensi dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga ASN tersebut mampu beradaptasi dengan semakin responsifnya terhadap perubahan-perubahan dan pencapaian tujuannya, Kak. Oh, kayak gitu ya. Jadi selalu beradaptasi ya, Smart ASN itu ya. ASN milenial lah kalau bisa dibilang ya. Yang kedua itu Smart Governance. Itu kalau menurut Kak Ariyanti apa ya Smart Governance? Smart Governance atau tata kelola pemerintah, pemerintah cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi, pemerintah, dan kinerja efisien kebijakan publik. Salah satu penerapannya dengan menggunakan teknologi IT yang digunakan pada era sekarang ini, teknologi berkembang pesat seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti Smart ASN itu bagian dari Smart Governance, jadi bilang gitu ya? Iya, betul. Ya, sekarang selanjutnya kelompok A nih. Tadi kan dibagi dua kelompok, A sama B. Nah, tadi kelompok A bahas apa sih? Kakak Irma, coba tolong kasih tahu dikit dong. Oke, pada diskusi tadi kelompok A, kita itu membahas mengenai penggunaan aplikasi pada tupoksinya masing-masing. Seperti sanitarian di Puskesmas Tambelang menggunakan yang namanya Smart STBM untuk mendokumentasikan data fasilitas sanitasi desa. Kemudian nutrisionis di Puskesmas Riamur juga menggunakan aplikasi yang namanya Si Gizi Terpadu atau EPPGBM untuk pencatatan dan pelaporan status gizi. Kemudian di RSUD menggunakan aplikasi yang namanya SISDM untuk absensi pegawai BLUD. Dari hasil diskusi kami tadi, isu yang paling menarik untuk diangkat adalah penggunaan aplikasi Si Gizi EPPGBM, karena aplikasi ini sangat membantu nutrisionis untuk meningkatkan integritas pelayanan. Gitu, Kak. Oh, gitu. Bagus banget aplikasinya ya, memudahkan banget sih kalau dengaran tadi mah. Iya. Jadi kenapa bahas kayak gitu ya? Coba Kak Yesi, ya dengar suaranya dikit. Oke, Kak. Hal ini karena sebelumnya pelaksanaan pelayanan gizi di Puskesmas menggunakan sistem pencatatan manual, Kak. Seperti pada saat melakukan kegiatan posyandu, data pengukuran antropometri ditulis tangan oleh kader menggunakan buku besar mereka. Hal ini akan berpotensi mengalami berbagai kendala, seperti resiko kehilangan buku, tidak lengkapnya pencatatan, sulitnya mencari data pada periode tertentu, dan menghambat tindak lanjut penanganan khusus yang diperlukan. Nah, dengan adanya aplikasi Si Gizi Terpadu, EPPGBM, membantu nutrisionis untuk meningkatkan integritas pelayanan, Kak. Kayak gitu, bagus banget ya. Tadi kelompok satunya lagi bahas apa ya? Coba Kakak Anissa.
Kalau tadi kami mungkin berbeda sama kelompok sebelumnya ya. Kalau kelompok sebelumnya itu membahas tentang upaya-upaya di instansinya masing-masing. Kalau kami ini membahas tentang upaya yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya seperti telemedicine. Telemedicine ini adalah penggunaan teknologi telekomunikasi agar pasien dapat mengakses layanan perawatan, kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari mereka, tanpa dibatas oleh waktu dan juga jarak. Itu sih, Kak, yang kami bahas tadi. Oh, berarti telemedicine ini standby 24 jam, Kak, ya? Kayak gitu Iya, kali ya? betul. Bisa diakses luar di mana biasa. saja dan kapan saja. Tentunya pasti untuk orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan lebih cepat. Misalnya, Bang Arif nih, Bang Arif lagi sakit perut, tapi Bang Arif nggak jauh ke RSU atau ke poliklinik, atau mungkin keadaannya sudah malam nih. Nah, bisa dimanfaatkan itu, Bang, salah satunya. Cuman dengan satu aplikasi, Abang bisa konsultasi langsung, baik itu sama dokter maupun dokter spesialisnya. Oh, gitu. Bang. Kalau boleh tahu, alasannya kenapa sih telemedicine dipilih gitu? Kakak Gina, coba. Telemedicine dipilih karena waktu musim COVID, lonjakan pasien di rumah sakit itu bisa mencapai rekor tertinggi dan kapasitas tempat tidur rumah sakit itu sampai ke 75% pada Juli 2021, sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, penggunaan telemedicine ini sangat membantu karena dengan konsultasi online, perawatan kesehatan yang tadi udah disebutin sama Anissa itu bisa nyaman dan mudah diakses melalui ponsel kita. Layanan telemedicine juga memberikan perawatan sederhana sesuai kebutuhan masing-masing pada pasien. Nah, kita tidak perlu lagi tuh membuang waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan saat konsultasi tatap muka, dan penggunaan telemedicine ini menurunkan resiko penularan COVID, terutama pada kelompok-kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, anak-anak kecil, dan lain sebagainya. Berarti ini konsultasinya gratis, Kak, ya, telemedicine ini ya? Gratis. Gratis, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita tadi kan udah maparin nih kelompok kecil-kecil, kan ada 2 kelompok. Nah, ini tadi kesimpulannya apa ya? Coba Bu Dokter. Ya, jadi secara general, kalau dari pembahasan yang di kelompok A dan kelompok B, yang bisa saya ambil, dengan kita mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem elektronik, kita akan lebih berfokus pada integritas pelayanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang tadi sudah kita bahas telah menerapkan nilai-nilai Smart ASN, yaitu berintegritas tinggi, profesionalisme, nasionalisme, berwawasan global, IT, hospitality, networking, serta entrepreneurship. Gitu, Kak Arif. Mantap, luar biasa. Jadi Smart ASN itu bibit-bibit dari Smart Governance, bisa bilang gitu ya? Iya. Baik, sekarang saya kembalikan ke Bapak presenter, silakan. Di unmute, Pak, tolong. Masih di mute, Kak. Ya. Diskusi hari ini sangat bergizi sekali ya buat kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi Smart ASN dan kita bisa membentuk Smart Governance. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.